Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Alhamdulillah, pada Ramadan ini kita bertemu kembali dengan kajian-kajian kita yang bermacam-macam. Alhamdulillah, semoga kajian-kajian yang kita sampaikan ini memberikan pencerahan dan memberikan pahala serta memberikan keberkahan kita ketika bulan Ramadan. Adapun kajian kita pada hari ini yang akan kita bahas adalah tentang fenomena yang terjadi di sekitaran kita atau sekitaran atau di Indonesia atau mungkin di Aceh pada khususnya ya, yaitu tentang Al-Quran. Ya, menjiharkan Al-Quran ataupun membaca Al-Quran secara deras, secara besar dan pakai mikrofon ketika malam hari. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran pada bulan Ramadan khususnya adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Kalau kita melihat para ulama-ulama dahulu kala, bahkan sekarang pun kita lihat di daerah Arab sana, mereka ketika bulan Ramadan sampai, maka kegiatan lain ditutup kecuali kegiatan Al-Quran dan segala-gala yang berhubungan dengan Al-Quran, tafsirkah, belajar tajwidkah dan segalanya. Para ulama-ulama dahulu juga berkali-kali mengkhatamkan Quran. Contohnya Imam Syafi'i, bahkan satu riwayat mengatakan Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan sampai dalam satu hari itu beliau mengkhatamkan 2 kali. Berarti kalau kita lihat 30 hari Ramadan, kira-kira beliau mengkhatamkan 50 sampai 60 kali khatam. Ini hal yang luar biasa. Artinya sambil jalan, sambil duduk, sambil apapun kegiatan beliau lakukan, tetap Al-Quran di mulut beliau. Sehingga sangat banyak keberkahan yang beliau dapatkan atau sangat kita dapatkan ketika kita menjadi ahli Quran khususnya pada bulan Ramadan. Nah, sebagaimana kita ketahui juga bahwasanya Al-Quran ini merupakan syafi'an ya, merupakan pemberi syafaat bagi kita ketika kita nanti membutuhkan satu bantuan di saat tidak ada yang bantu. Al-Quran adalah pembantu kita dalam menghindari azab-azab Allah Ta'ala. Tapi permasalahan sekarang yang ingin kita ketahui adalah membaca Al-Quran atau beribadah apapun namanya, itu jangan sampai ibadah kita itu justru mengganggu orang. Karena satu ibadah yang kita lakukan karena Allah itu tidak perlu diketahui oleh orang. Karena itu ibadah yang terbaik, sedekah yang terbaik, baca Quran yang terbaik, apapun ibadah terbaik itu adalah ibadah yang kita lakukan orang tidak tahu. Makanya disyariatkannya salat malam, salat lail. Kenapa? Karena di situ tidak ada orang. Yang ada kita, Allah. Yang tahu Allah kita. Kenapa? Karena dibutuhkan keikhlasan yang benar-benar 100% karena Allah. Begitu juga dengan baca Quran ini. Baca Al-Quran ini kalau kita baca, kita tidak perlu kita umumkan, harus kita besar-besarkan supaya orang dengar misalnya bacaan kita, tidak perlu. Ya, kita perlu sekali Quran itu lihat baru kita baca Quran dengan pelan, kemudian kita terpikirkan, kita tadabburi maknanya. Ini tujuan kita baca Quran. Jadi kalau misalnya kita baca Quran, apalagi di malam hari, selesai salat tarawih jam 10 ke atas, jam 11 saya biasanya mulai setelah salat tarawih, mungkin ada ceramah, kemudian jam 11 start baca Quran pakai mikrofon sampai jam 3 malam. Fenomena yang kita lihat di Aceh sekarang itu baca Al-Qurannya itu dari start jam 11 pagi sampai jam 3 malam atau jam 4 malam menjelang sahur ya, 1 jam menjelang sahur tuh di akhirnya ditutupi dengan lagu-lagu ya, selawat atau apalah. Itu yang sangat-sangat mengganggu. Yang terkadang kalau ada orang yang mungkin baca Quran atau tahajud di malam hari di jam 3 itu gara-gara suara mikrofon itu terganggu.
anak-anak yang tidur ataupun orang-orang yang istirahat malamnya karena capek di paginya itu terganggu dengan suara mikrofon. Jadi kadang-kadang ada orang menganggap kalau kita tidak suka atau kita terganggu dengan suara mikrofon Al-Quran, itu dianggap kita seperti setan. Apa kamu seperti setan? Kamu nggak suka dengan Quran? Ya emang setan tidak suka dengan Al-Quran. Tapi masalahnya ini meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bahkan jangankan di luar, di dalam masjid saja. Kalau kita baca Al-Quran mengganggu orang di samping kita, itu juga tidak boleh. Nabi pernah mengatakan suatu hari Nabi SAW itu keluar dari jalan-jalan, kemudian beliau masuk masjid, ya, kemudian beliau melihat ada orang yang meninggi-tinggikan suaranya ketika baca Quran. Apa kata beliau? Kata Nabi SAW, innakum tunajunallaha fala yarfa' ba'dukum ala ba'din, atau qala la yajhar ba'dukum ala ba'din, wa fil lafzil akhar fala yu'dhi ba'dukum ba'dha. Jadi kalian itu lagi munajat sama Allah, kalian lagi komunikasi sama Allah Ta'ala, ya. Maka janganlah kalian membesarkan atau mengangkat suara sebagian dengan sebagian. Satu lagi, dalam satu riwayat mengatakan, jangan jihar sekalian, jangan kalian menjiarkan suara kalian daripada yang lain dengan sebagian kalian, atau jangan kalian sakiti orang sebagian kalian dengan kalian. Artinya Rasulullah SAW sangat menghormati privasi manusia, sangat menghormati privasi orang muslim. Jangan sampai terganggu, jangan sampai ibadah yang kita lakukan mengganggu orang lain. Ini tidak boleh. Nabi sendiri yang melarangnya. Karena itu ini diantara talbis iblis. Jadi talbis iblis Ibnu Qayyim Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis itu mengatakan tentang ada sebagian qurra yang membesarkan suaranya ketika membaca Quran. Apa kata beliau dalam kitab beliau Talbis Iblis, Ibnu Al-Jauzi, ya? Wa qad labbasa iblis ya. Wa qad labbasa iblisu ala qaumin minal qurra'i fahum yaqra'una al-Qur'ana fi manaratil masjid. Fi manaratil masjidi bil laili bil aswatil mujtami'atil murtafi'ati al juz'a wal juz'ain fayajtami'u baina adzan nasi fi man'i minan naumi wa baina ta'arrud lirriya. Ya. Jadi apa kata Ibnu Jauzi? Jadi sungguh telah setan telah mengelabui apa? Mengelabui satu kaum dari para qari, satu kaum daripada orang-orang qari Quran, orang membaca Quran, ya, di masjid-masjid pada waktu malam hari dengan suara yang berkumpul, dalam artian suara yang satu, ya, berkumpul, al-murtafiyah yang diangkat. Dalam artian suaranya mungkin ada berapa langkah, kemudian besar-besarkan suara, ya, membesar-besarkan suara, baca satu juz ataupun dua juz. Fayajtami'una, maka beliau mengomentari fayajtami'u, maka mereka mengumpulkan dua dosa. Apa dua dosa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi? Dosa pertama adzan nas, ya, artinya menyakiti manusia, mengganggu manusia, mengganggu orang-orang sekitarnya. Kenapa? Karena dengan suara itu mereka tidak nyaman tidur. Itu dosa pertama. Artinya kita telah menzalimi orang, menyakiti orang. Yang kedua, itu kemungkinan riyanya besar. Ya, di sini dibilang wa bainat ta'arrudil riya, dan antara masuk riya ke dalam jiwa ataupun nanti pada si pembaca. Jadi ada dua dosa yang kemungkinan. Memang kita tidak menuduh, ya. Kita tidak menuduh orang kalau baca Quran besar-besar itu langsung ria. Tapi kemungkinan untuk ria dia sangat besar. Ya, kemungkinan. Kenapa saya bilang seperti itu? Apalagi kalau kayak seperti qari yang bagus suaranya, dipuji lagi sama orang. Jadi potensi dia untuk ria itu sangat besar. Apalagi dipuji sama orang. Nah, fenomena di Aceh justru kita lihat sekarang, banyak sekali kita dapati orang-orang yang baca Quran di mikrofon itu, mereka khusus baca Quran di mikrofon. Ketika tidak ada mikrofon, tidak baca Quran. Tidur situ. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Abu Mudi, ya. Ketika
tentang beliau mengkritik orang-orang yang baca Quran di mikrofon ya. Bahkan beliau mengatakan ini kebanyakan orang yang baca Quran di malam hari itu mikrofon mengganggu orang itu, beliau katakan itu subuhnya nggak sholat. Malam mengganggu orang, paginya dia nggak sholat subuh. Ini banyak kejadian di sini. Kita lihat banyak juga orang anak-anak muda kalau malam-malam hari keluar, kemudian pergi masjid, cerita-cerita. Yang banyak habis waktu cerita, bukan baca Quran. Ini fenomena yang real sekali kita lihat. Dan kita lihat juga kebanyakan juga orang yang baca Quran juga bukan hafiz Quran, bukan juga tajwidnya yang benar. Jadi sudah tajwidnya tidak benar, suara tidak bagus, mengganggu orang lagi. Kenapa kita tidak tadarus saja? Apa makna tadarus? Tadarus itu kita duduk berkumpul rame-rame gitu, kemudian saling ambil ayat ke ayat sambil belajar, saling mengajar, ajarkan tajwidnya, tafsirnya dan sebagainya, saling ingat mengingatkan. Ketika salah bacanya diperbaiki. Ini yang paling penting. Maka ini akan mendatangkan kerahmatan, datang rahmatan, malaikat akan datang karena kita tadarus, belajar dalam hal ilmu dengan memfokuskan diri kepada Al-Qur'an. Karena itu letakkan ibadah pada tempatnya. Ya. Maka sangat penting kita paham apa itu ibadah, sangat penting kita mengetahui di mana posisi ibadah itu yang ini besar pahalanya, yang ini tidak. Justru ibadah yang kita lakukan kadang-kadang kita anggap itu benar, itu bagus, ternyata itu justru mendatangkan dosa karena ilmu kita yang terbatas dan karena kita mungkin hanya memakai perasaan ya. Baca Al-Qur'an, kita bilanglah baca Al-Qur'an itu bagus, itu memang zikir tertinggi, itu karena kalamullah, karena Allah ini adalah bulan puasa, bulannya Ramadan, bulannya Quran. Tapi kita melakukan dosa pada saat yang kita mencari dosa atau mencari pahala. Maka perbaikilah niat kita, keluar rumah. Kalau memang ingin memakmurkan masjid, kalau memang ingin itikaf, kalau ingin baca Quran, matikan mikrofon. Jangan mengganggu saudara-saudara kita yang di sekitar rumah kita. Kadang ada sebagian mereka ada yang lelah, sebagian mereka ada anak-anak, sebagian mereka mungkin baru ada yang melahirkan, baru ada juga yang sakit dan sebagainya. Bahkan mungkin ada yang sholat tahajud, ada yang mengerjakan baca Qur'annya di rumah dengan tadarus, tapi gara-gara bacaan Quran kita di mikrofon, gara-gara bacaan salawat kita, lagu-lagu kita yang kita sampaikan di jam 3 malam itu, mereka akhirnya terganggu dengan suara kita. Maka skala prioritas dalam ibadah itu penting diperhatikan. Jangan sampai kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, tapi letakkan sesuatu itu pada tempatnya, maka Allah akan memberkahi kita dan Allah akan memberikan pahala yang besar, serta Al-Quran ini menjadi peringan kita dan menjadi penolong kita ketika azab kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Al-Qur'anlah menjadi penolong kita. Karena itu perbaiklah baca Quran, perbaikilah akhlak kita dengan masyarakat kita. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan ini menzalimi orang lain. Belajarlah tulus, tanyakan pada orang alim apakah benar ini ataukah tidak benar. Tidak benar kita tinggalkan, yang benar kita lakukan. Demikian, semoga kita semua pada bulan Ramadan ini menjadi ahli Quran, dan setelah Ramadan tetap dengan jadi ahli Quran, dan kita meninggal juga sebagai ahli Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.